moderasi beragama. Nah, sahabat religi, mungkin di antara kita sekalian sudah nggak asing lagi ya dengan istilah moderasi beragama ini. Tapi pertanyaannya, ada berapa banyak dari kita yang benar-benar memahami tentang kedalaman atau tentang maksud dari istilah ini? Mungkin masih ada yang sampai sekarang bertanya, apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu sendiri adalah sebuah cara pandang dan cara kita menerapkan agama dengan tidak ekstrim. Nah, ekstrim yang dimaksud di sini apa? Ada 3 indikator jika kita mau melihatnya. Yang pertama, kehidupan beragama dinyatakan ekstrim ketika orang yang mau menerapkan agamanya tapi menurunkan nilai-nilai kemanusiaan, tidak menghargai nilai kemanusiaan. Contohnya, mereka melakukan penganiayaan dalam agama, mereka melakukan penistaan agama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, indikator keekstriman dalam beragama, ketika seseorang atas nama agama, dia justru mengkhianati kesepakatan kehidupan bersama yang sudah ada dalam satu bangsa. Jika kita berbicara Indonesia, maka salah satu kesepakatan dasar atau prinsip bersama yang kita miliki adalah Pancasila. Mereka ingin mencoba menggantikan Pancasila dengan ideologi agama mereka. Ini justru tidak bisa kita terima karena ini sebuah kesepakatan hidup bersama. Indonesia adalah negara yang multi agama dan bukan hanya terdiri dari satu agama saja. Nah, indikator yang ketiga yaitu ketika seseorang atas nama agama kemudian dia melanggar hukum. Misalnya dia melakukan pembakaran rumah ibadah dan lain sebagainya. Jadi 3 indikator inilah yang menyatakan bahwa seseorang itu telah menjadi ekstrim dalam menerapkan kehidupan beragama. Nah, apakah artinya dengan moderasi beragama ini kita beragama secara setengah-setengah? Jelas tidak. Tetapi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai agama kita secara moderat demi kemaslahatan orang banyak, demi kemaslahatan seluruh warga negara. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih moderasi beragama itu diperlukan di Indonesia? Jawabannya yang pertama, karena Indonesia ini negara majemuk, negara yang sifatnya heterogen bukan homogen. Oleh karena itu, jika kita mau memaksakan ideologi satu agama diterapkan di negara yang seperti ini, maka akan terjadi chaos. Itulah yang menyebabkan kenapa moderasi ini perlu di Indonesia. Dan yang kedua, akan ada tantangan dari dunia luar, di mana kita bisa melihat kejadian di Syria, kita bisa melihat kejadian yang terjadi di Myanmar, kejadian yang terjadi di India, di mana orang-orang atas nama agama mau melakukan hal-hal yang tidak manusiawi kepada orang yang berbeda agama dengan mereka. Inilah sebabnya kenapa kita memerlukan ini di bangsa kita, supaya bangsa kita ini tetap bersatu, tetap utuh dan tidak terpecah belah. Oke, salam moderasi. Ciao.